Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi PAI Pendidikan Agama Islam menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian bisa menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa menuliskan contoh perilaku ketawaan sebagai pemanaan sholat dan zikir perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Islam itu ibarat sebuah bangunan yang terdiri dari 3, yaitu syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiangnya, dan dakwah sebagai atapnya. Jadi, apabila kita seorang muslim beragama Islam namun tidak mendirikan sholat, itu sama saja merobohkan agama. Karena sholat itu merupakan tiang dari agama. Ibaratnya sebuah bangunan, tapi tiangnya tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka, barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama. Baiklah, kita langsung ke materi. Yang pertama, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Ya, doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perkataan yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Dalil perintah mendirikan sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila sholat yang kita laksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan sebagai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah untuk berzikir terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, sholawat, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara.
Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikut ini adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang keenam, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan menunda-nunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat secara berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang-orang yang rajin sholat. Dan yang terakhir, perbanyak membaca buku keislaman. Nah, itulah tadi materi bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.